Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah. Amma ba'd. Faqad qala ta'ala Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. وقال مصنف هذا الكتاب رحمه الله تعالى ونفعنا به في علومه في الدارين آمين. قال كعب رضي الله عنه قرأت في بعض الكتب أن من مات تائبا من الغيبة كان آخر من يدخل الجنة ومن مات مصرا عليها كان أول من يدخل النار. Ka'ab radhiyallahu an berkata, saya membaca fi ba'dil kutubi dalam sebagian kitab annaman mata minal ghibah, bahwa orang yang mati dalam keadaan taubat dari dosa ghibah kana akhiru man yadkhulul jannah, dia adalah orang yang terakhir kali masuk surga. Masuk surganya belakangan. Kalau orang yang taubat dari ghibah. Tapi waman mata musirran 'alaiha, siapa yang meninggal musirran 'alaiha, memaksa untuk melaksanakan ghibah, enggak mau taubat dari ghibahnya, kana awwala man yadkhulun nar, maka dia adalah orang yang pertama kali masuk neraka. Jadi habis ghibah kagak mau taubat. Udah tahu ghibah dibilangin ghibah itu kagak, kok mau kagak ghibah. Nah, gitu. Ya. Ah, itu kana awwalaman ya dikulun benar. Ya. Jadi kalau musirran enggak mau taubat, maksa, ya artinya maksa itu kita dibilangin katanya kita istighfar. Istighfar apaan? Istighfar beneran ini. Istighfar gua enggak bohong. Iya, maksa gitu ya. Lah jangan. Ya. Jadi makanya yang terpenting bagi kita adalah ya urusan kita sendiri. Ya. Jadi ketika kita mau terkait dengan urusan orang, cerita si anu begini, jangan kasih ini, lah itu urusan dia sama Tuhan kita. Itu baik. Ya. Ditambah lagi kita belum baik. Ya. Belum lagi nanti urusan dia dengan Tuhan, itu urusan dia sama Tuhan. Allah yang punya urusan. Ya. Kita jadi lagi maksa-maksa orang jangan ngasih orang lain lah. Nah, apalagi kita yang ganti. Ya, belum tentu bisa. Ya. Gitu. Kita kan terkadang mau orang begitu. Jangan ikut sama cewek. Lah biarin aja. Ya. Nah, jadi artinya sekali lagi kita ingin memaksa orang terkadang untuk apa? Mengikuti opini kita. Ya. Padahal lagi-lagi tugas Nabi satu, tugas Nabi wa ma 'alaika illal balagh. Tugas Nabi hanya menyampaikan doang. Mau ikut mau kagak, ya kita kan ngegibahin orang buat apa coba? Buat asik. Lah iya, pertama buat asik, yang kedua buat merubah opini orang terhadap orang yang kita sebut kan. Nah kita sekarang lagi mau ngejelek-jelekin orang kan? Lagi cantik. Lah iya. Gitu. Ya. Nah maka kata Ka'ab dalam sebagian kitab orang yang meninggal dari taubat terhadap ghibahnya, ya itu masuk surganya di belakangan. Sedangkan orang yang enggak taubat dari ghibahnya akan masuk nerakanya dulu. Itu saking bahayanya. Taubat aja belakangan. Hah? Lah iya, yang taubat aja belakangan. Yang kagak taubat berarti duluan. Masuk neraka.
Kan logikanya masuk itu kan. Nah iya gitu. Nah ini dia. Wa qala Allah Ta'ala, dan Allah berfirman, wailul likulli humazatin lumazah. Ini yang saya bilang kemarin. Ya, humazah dengan lumazah ya. Itu adalah apa? Nah ini dia. Ai asyaddul azabi, ya, siksa yang pedih, siksa yang berat, lil humazah, bagi humazah alladzi yu'ibuka fil ghaib, yang menjelekkanmu dalam keadaan kamu nggak ada. Itu namanya humazah. Orangnya nggak ada, disebutin kejelekannya. Ya, itu namanya humazah. Kalau orangnya nggak ada. Gitu. Kita ngomongin Haji Tatang lagi nggak ada nih, lagi tidur, nggak ada berarti kan? Kita ngomongin tuh. Nah itu namanya humazah. Tapi wal lumazah alladzi yu'ibuka fi wajhik, orang yang menjelekkanmu di depanmu, itu namanya lumazah. Bully. Ya, orangnya ada tetap dijelekin. Nah ini biasanya erat kaitannya sama apa? Sama pelawak-pelawak itu. Bahan lawakan kan biar orang tertawa. Bahkan di tafsir lain diterjemahkannya humazah dengan lumazah itu bikin menyebutin kejelekan orang agar orang lain tertawa. Jadi jadikan objek untuk ketertawaan kan, jadi nggak ada objek agar orang ketawa. Akhirnya sebutin dah, lo asal malam ya gitu, orang ketawa ger gitu. Itu humazah sama lumazah. Kalau orangnya ada berarti lumazah, kalau orangnya kagak berarti humazah. Keduanya ya sama-sama menjelekkan orang. Ya, yu'id. Ya. Kata Imam Ghazali, wal ayatu, dan ayat itu nuzilat fil Walid ibn al-Mughirah, diturunkan ya kepada Walid bin Mughirah. Ya. Wa kana yaghtabun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, dia menggibah Nabi itu. Memang Walid bin Mughirah ini bukan orang muslim kan ya. Dia tetap kafir. Wal muslimina fi wujuhihim, dan orang-orang Islam di hadapan mereka menjelek-jelekin Nabi, ya, nabinya nggak ada, dan menjelek-jelekan orang Islam di hadapan orang Islam. Lu ya dasar. Nah, itu lu baca. Ya, orangnya ada di depan tuh. Kalau orang nggak ada di depannya berarti humazah. Ya, gitu. Nah ini diturunkan kepada Walid bin Mughirah. Jadi ini salah satu di antara asbabun nuzul. Jadi asbabun nuzul itu kita terjemahkan sebagai latar belakang turunnya ayat. Ya. Jadi Al-Quran itu meskipun sudah dari sananya seperti itu, namun oleh Allah diturunkan itu disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Sehingga ketika terjadi ini, turun ayat ini, orang jadi paham, jadi ingat, nandain. Oh, ini ayat ini turunnya gara-gara ini. Nah, hafal tuh. Gitu. Ya. Dan ini juga salah satu di antara tanda bahwa Al-Quran itu selalu komunikatif, aktif berkomunikasi dengan kita. Ya. Ini pertanda bahwa Allah ingin menurunkan Al-Quran. Al-Quran itu bukan hanya sekedar kitab yang ada di Lauhul Mahfuz atau mushaf yang dituliskan di sana dan kita bawa-bawa gitu. Dan dia nggak berinteraksi dengan kita. Al-Quran itu berinteraksi dengan kita. Ya. Yes. Gitu. Jadi segala kegiatan yang kita lakukan itu semua ada dalam Al-Quran. Bahkan Sayyidina Ali sempat mengatakan, ya, kalau Anda mencari jarum di dalam jerami, ya, itu bisa Anda temukan di dalam Al-Quran. Ya.
Jadi jangan salah paham tuh, gampang dibilang begitu maksudnya salah ya dong. Jarum saya hilang. Baca Quran nih, mana ada enggak? Gitu. Adanya jarum hilang. Iya. Karena kan kalau mencari jarum dalam jeram itu sulit kan. Gitu. Hiasan. Yes. Bangun berarti Bapak kalau gitu. Enggak ya, kan itu ya maaf ya. Bukan pemasa ya. Kan ada orang mulanya nih. Iya, nanya dah ya dah. Kan kalau Al-Qur'an itu udah satu jenis. Terus Zaman. satu apa ya? Terus Semua ada dalam materi. ini kan tadi berkaitan dengan kejadian itu kira-kira ini ya. Jadi kejadian itu mengikuti ini dengan Iya. jadi udah ditulis itu wah yang belum terjadi nanti ketemu nanti di sini. Pasti. Itu apa? Pasti. Iya berarti langsung sudah tahu bahkan ngantar juga di bagian ini akan ada yang seperti ini. Iya, betul itu. Betul. Iya. Bangun udah. Jadi Al-Quran itu sudah dari sananya sudah turun dari awal tuh. Ini ada pendapat yang kuat masyhur mengatakan bahwa turunnya Al-Quran itu pertama turun dari langit dari Lauhil Mahfuz ke Sama'id Dunya. Dunia itu udah Langit dunia tuh. Nah itu semua tuh di satu udah dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas. Nah dari Sama'id Dunya dari langit bumi itu ya itu diturunkan ke Rasulullah disesuaikan dengan situasi dan kondisi. kalau perang ada perang ya. Artinya pada saat misalnya tadi ada yang ngata-ngatain, nah turun ayat ini. Padahal enggak urut. Yang pertama turun kan Al-Alaq tuh, bukan Al-Fatihah. Padahal Al-Fatihah udah siap, udah ada. Nah, tapi yang diturunkan Al-Alaq, Iqra, 5 ayat. Kenapa? Ini untuk memberikan apa? Paham. Ternyata agama Islam adalah agama yang menganjurkan belajar. Iqra pesan awalnya. Berarti sejak pertama kali turun, Islam itu cinta sama ilmu pengetahuan. Sudah menganjurkan penganutnya untuk belajar, membaca. Gitu. Nah, belum lagi nanti yang terkait dengan keadaan setempat, bahwa orang-orang yang ada di sekitar Rasulullah itu akan terkejut. Ini wahyu. Dan gak semua orang akan menerima ini ketika dibilang Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu. Allah ingin menceritakan bahwa ternyata dalam kondisi saat itu orang salah paham tentang Allah, tentang Tuhan itu siapa. Maka harus diperbaiki dulu melalui ismi rabbika itu. Tuhan itu tugasnya adalah Rabb tadi, mengatur, memelihara, menciptakan, menata, itu Rabb. Maka akhirnya Allah bilang khalaq, menciptakan apa? Allah bilang khalaqal insana min alaq, sebagai ciri bahwa Allah yang menciptakan, kata Allah. Allah tahu asal kejadian manusia, dari mana manusia itu asalnya. Allah sebutin. Karena pada zaman itu masih belum ada pengetahuan tentang bahwa manusia itu dari mana sih asalnya. Belum sampai. Ya. Baru-baru ini kabarnya di tahun 2000-an gitu, Allah alam besar, saya pernah mendengar di tahun 2000-an ada peneliti dari Amerika Serikat itu. Ya, itu beriman dikarenakan ayat khalaqal insana min 'alaq. Ternyata setelah dilakukan penelitian, manusia itu ketika terjadi pertemuan antara sperma dengan ovum, lalu di situ ada perubahan, dan itu menjadikan manusia, itu menjadikan kita. Nah, itu diteliti.
Itu kondisinya. Lalu ada orang yang membaca ayat, oh persis begitu. Bisa penelitian dulu yang ini. Nah iya. Penelitian dulu. Al-Quran duluan ya. Oh iya. Jadi artinya ilmu pengetahuan itu ya adalah sesuatu yang apa? Mendukung, sesuatu yang memperkuat apa yang ada di dalam Al-Quran. Al-Quran sudah pasti benar, nggak mungkin salah. Istimewa yang itu berarti saya menemukan Yes. Wudu nyaman. Ya. Itu banyak begitu kejadian. Jadi artinya lagi-lagi kembali tadi ini disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Seandainya yang pertama kali turun alhamdulillahirabbil alamin atau bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin, enggak match sama kondisinya. Jadi nggak usah diteliti ya, nggak ada. Hah? Nggak usah diteliti, di Quran juga udah dijelasin nggak ada. Nah itu justru maksudnya Al-Quran itu ketika dia turun komunikatif itu ya, itu ayo teliti, ayo kaji. Nggak teliti benar. Iya, benar, ini pasti benar dan akan mendapatkan apa? Akan mendapatkan manfaat. Kayak bunyi bintang Yes, pasti itu. bisa menjawab semua masalah. Iya. Makanya Pak Quraisy Shihab untuk menerjemahkan atau menafsirkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu ditafsirkannya oleh beliau bismi rabbikal ladzi khalaq itu adalah sesuatu yang memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Jadi kalau ingin ditafsirkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu, bacalah, telitilah, kajilah, observasilah, pelajarilah semua yang memberikan manfaat kepada kehidupan. Itu pesan wahyu pertama yang diterima oleh Rasulullah. Dan itu sangat berimplikasi kepada apa? Kepada kehidupan kita manusia, bahwa ternyata kita ini harus tetap belajar kapanpun, dimanapun. Sampai lihat lahat benar. Kagak ada istilah saya udah jadi profesor, udah belajar lagi, nggak ada. Semakin tinggi pendidikan semakin kurang Yes. perasaan. Betul Pak. Coba deh, saya maaf ya, saya pernah kuliah itu oleh dosen itu disuruh meneliti satu kasus itu, teliti dalami. Jadi satu kasus itu baca dari berbagai macam referensi. Itu pernah saya baca satu kasus itu dari 30 referensi. Itu meskipun kata-katanya berbeda ke sini, itu membuat wawasan kita semakin luas. Dan ketika kita tahu itu semakin dalam, semakin luas, itu semakin kita merasa, ya Allah, kecil amat ya gue ya. Semua tuh ini ya. Makin bodoh. Jadi semakin kita dalam itu, semakin kita merasa, ya Allah, pengetahuan saya nggak ada apa-apanya. Ternyata masih dalam lagi, masih ada lagi. Nggak bisa digali Terus digali itu nggak habis-habis, nggak ada ujungnya. yang dokter India makanya bos teman ibu manusia itu dan seorang dokter belajar dari berbagai sampai akhirnya cuma 10%. Yes, Bisa dipelajari itu. yes, benar itu. 10% atau bahkan nggak sampai 10%. Sampai 10. Itu yang dibilang oleh Al-Quran, wa ma utitu minal ilmi illa qalila itu. Al-Quran itu bilang, wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Tidaklah aku berikan kepada kalian ilmu itu kecuali sedikit. Ya. Makanya orang semakin tinggi ilmunya, semakin dalam pengetahuannya, semakin dia merasa apa? Ya Allah, nggak ada apa-apanya pengetahuan saya. Kayak energi aja ya dari pos itu dari Nah, iya. Itu dari berbagai macam hal, energi itu bisa kita ciptakan kan? sekarang ini lagi nggak tahu nanti nggak beredar. Nah, iya. Sekarang yang jadi energi kan baterai tuh. Lah iya. Dulu bensin doang tuh, lari. Ada apa itu? Dari kuda ya. Lah iya, macam-macam. Gitu. Nah itu kalau luar biasa
nggak ada habisnya. Ya, itulah hebatnya Allah tuh. Sama kita jangan disamain tuh. Kalau kita punya sesuatu, ya, terus kita bagiin habis. Punya kita apa tuh? Kalau punya Allah, meskipun dibagiin ke sono kemari, orang habis-habis. Orang. Nah makanya kalau kita berpegangnya kepada material yang ada pada kita, akhirnya kita mikirnya ya habis dah gua dah. Tapi kalau kita berpegangnya bahwa ini adalah semua milik Allah dan Allah akan memberikan semua yang Allah akan berikan, nggak habis-habis, nggak mikirin habis, kagak, bagi terus. Cuma setetes air. Yes. Ini katanya yang Tetes beres. tuh. Ya benar. Ya. Itu surat Kahfi yang selalu kita baca tuh di akhir itu. Ya. Laukan al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfadha kalimatu rabbi walau ji'na bismihi maka itu luar biasa. Pahamnya itu nikmat yang Allah beri ke kita itu nggak ada habisnya. Ya, bahkan kalau seandainya tuh, ya, itu apa lautan dijadikan sebagai tinta, ranting-ranting pohon dijadikan sebagai pena, itu habis itu laut itu untuk nulis nikmat yang Allah beri ke kita. Lah iya makanya. Itu tinta yang begitu banyak ya, habis untuk nulis apa? Nikmat yang Allah beri untuk kita. Seandainya Allah kayak kita tuh tukang ngungkit-ngungkit, habis udah. Ya, bagusnya Allah kagak pernah ngungkit. Kita masih kurang manusia dikasih. Lah iya. Oh, begini amat ini kasih. Masih begitu, Pak. Padahal tadi itu tulisan nikmat itu sampai habis lautan. Tapi kalau kaitannya dengan ilmu, kata Allah, lautan yang sedemikian luas, ilmu kamu tuh hanya setetes dari lautan. Coba itu bayangin. Wow. Ya. Baru 1% yang Indonesia. Iya. Yang 99% itu lebih. Nanti. Tapi udah bisa video call, Parah. Hah? Udah bisa video call. Iyalah. Itu yang saya bilang tadi tuh. Artinya apa yang ada pada kita, apa yang Allah berikan kepada kita di saat zamannya itu mungkin kelihatannya kayak sesuatu yang sulit, sesuatu yang nggak bisa diindra, sesuatu yang kita kagak ngerti dah. Allah bisa melihat kita ngumpet di kolong tempat tidur di mana kalau. Nah iya. Sekarang Itu kan di zaman dulu Abu Bakar As-Siddiq mana mungkin ya? harus beriman kepada Allah tanpa harus berpikir tentang teknologi. Kalau sekarang manusia dia bisa. Lah sekarang mah kita deh. Kalau masih kagak beriman juga mah. Lah iya kata kita kan gitu kalau ngikutin akal ya. Iman hal yang gaib yang nggak kelihatan. Ketika bilang Allah itu ada di mana-mana itu bingung kita. Sekarang Jokowi Allah ada di cuma mana-mana. satu, tapi ada di mana-mana. Contoh itu ntar dulu ya. Jokowi Ya. bisa ya. Iya. Hah? Jangan itu mah saya aja. Orang Wahabi mah nggak mau Allah di mana-mana. Ya aras. Nah iya. Bilang. Sekarang kalau Allah nggak ada di mana-mana, kita sekarang bisa ngumpet kan tuh. Puasa ngumpet itu pasti disuruh. Nah iya. Tapi ternyata Allah ada di mana-mana. Kenapa? Karena Allah selalu memperhatikan kita semua, nggak ada yang nggak lepas. Nggak ada yang lepas dari pantauan dan penglihatan Allah, nggak ada. Manusia yang bisa memantau kita dari mana. Yes. Allah satu, tapi ada di semua. Saya bilang kita contohin wifi aja itu dah. Ada dikasih nggak mau besok. Gitu. Jadi wifi itu hal yang termudah tuh untuk kita pahamin tuh. Cuman satu, tapi bisa dibuka di berbagai macam HP. Dan HP-nya itu tergantung kepada HP masing-masing kan.
Dihidupin enggak wifi-nya? Udah dihidupin, kebaca, bisa punya password enggak? Kan gitu. Kita pun sama semua terhadap Allah itu begitu. Hah? Salawat dulu. Lah iyalah ada passwordnya. Ya, nggak bisa begitu aja kita langsung sama Allah klik, nggak bisa. Ya, Jaya. oke, ya jadi asbabun nuzul itu untuk turunnya Al-Quran itu diturunkan sudah dari sononya segitu sudah. Plek. Cuman diturunkan kepada Rasulullah-nya sesuai dengan situasi dan kondisi. Untuk Selama apa? 23 tahun ya. Kurang lebih ya 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Ya 23 tahun. Nah itu kenapa? Untuk mempermudah. Dan yang tadi yang gak kalah pentingnya intinya adalah bahwa Al-Quran itu selalu komunikatif. Al-Quran itu selalu berkomunikasi dengan kita. Ya, makanya enggak akan pernah tersesat orang yang berpegang teguh kepada yes, enggak akan pernah. Semua yang ada dalam kehidupan kita, apa yang kita butuhkan, semua ada di enggak ada yang enggak ada di Al-Quran. Salah wajib. Hah? Wajib kan. Wet kalah. Ya wazir mah. Bon singkong. Iya, itu dimasukin ke bon singkong dulu, baru motong. Sesat. Masuk kaleng. Sesat deh. Sial. Iya, ujungnya sampai pas sampai gitu. Cuma mobil kita pada balik. Kan kalau orang presiden sekarang mah mending ngasih makan daripada si ilmu. Iya. Dia ngasih ilmu biar pinter, dengan makan. Hah? Enggak lah. Enggak, itu kan kritik. Lah iyalah. Kuliah mahal. Lah iya kritik itu kritik. Ya. Jadi artinya ya ini pas ini tepat dengan Iqra itu. Bahwa semangat kita itu adalah semangat ilmu pengetahuan. Orang yang punya ilmu pengetahuan maka tarafnya akan lebih tinggi daripada orang yang tadi hanya berpikirnya untuk perut. Kerbau. Lah iya. Tapi Lah iya gitu. Meskipun memang makan itu adalah sesuatu yang mendukung kita untuk menuntut ilmu. yang paling ilmu ya dengan makan ya. Nah iya. Artinya nanti harusnya ini apa bukan balance, harus lebih diutamakan ilmunya ketimbang makannya. Harusnya begitu. Harta sama ilmu aja pakai makanan. Oh pastilah. Ilmu kamu bisa. Nah iya. Habis. Yes. Benar itu. Ya, boleh dibuktikan. Harta mah habis, apalagi makan. Sore lapar lagi. Nah, iya. Jangan sore 2-3 jam udah lapar lagi. Belum tentu menu makanannya selera. Nah itu lagi. Ya. Khair. Ya. Ini namanya itu dibilang nanti tanda akhir zaman ya itu begitu. Kita mau bilang apa lah? Ya. Itu tantangan kita. Ya. Yang harus ya bisa berupaya sekuat tenaga memperbaiki. Kalaupun tidak bisa ya sudah khair. Tugas kita berusaha saja. Dan jangan akhirnya ikut-ikutan. Kan Ntar kagak dapat makan ngomel-ngomel lagi. kepala negaranya kalau dimasak nggak tahu. Iya, kok tanya saya? Ngaji tuh. Nah, wa kana yaktabun nabiyya wal muslimina fi wujuhihim. Jadi nuzulul Quran itu, Al-Quran itu diturunkan dari sana begitu. Dan memang sudah selesai sudah. Jadi makanya Pak Haji Tatang ketika cerita tentang alam raya ini semua udah jadi dari sono, udah beres. Isinya ada di Al-Quran sekarang masih selesai. Beres. Pokoknya Al-Quran sampai akhir zaman terus bisa jawab tentang Yes. Ya. Jadi semua udah peren itu. Kita sekarang hari ini jam segini, detik ini lagi duduk di masjid bareng-bareng ini udah ada catatannya itu udah. Skenario-nya udah ada. Skenario-nya udah ada. buat besok udah ada ya. Buat besok sih udah ada.
tinggal jalanin. Yes, Bisa ngintip ya. keren udah ah. Nggak bisa ngintip besok. Ya tadi ketika ngintip buat besok manfaatnya apa? Takut manfaatnya. Lah iya, Kalau biasa mati, lah iya. Apa manfaatnya? kalau tahu untuk hari besok mau repot kita. Stres ya. Lah, nggak nemu senang. Lah, serem mau mati. Stres terus. Stres terus Pak. Tadi tutup malam. Yes, itu hikmah. Ya. Makanya ada rahasia-rahasia tuh yang Allah rahasiakan. Nah, itu merupakan kebaikan manusia juga. ya, kebaikan kita. Kita kalau tahu orang isi hatinya, wah berantem mulu Pak. Ya. Berantem mulu. Sama bini dia sama ya, sama bini itu. Kalau tahu isi hati bini itu ya Allah berantem mulu kita. Ya. Dulu ini sama kita. Bisa ranjang dulu. Panjang mulu. Tapi ini kalau bukan kewajiban udah males. Nah, iya. Habis itu dibacapinya, lah masih ikut mantan. Ya. Datang dulu ya. Allahu Akbar. Nah ya itu apa? Jadi itu apa hikmah? Nikmati aja. Husnuzon selalu ke Allah. Ya, berbaik sangka selalu ke Allah. Sama Allah memang sudah dinikmati. Lah iyalah. Makanya kata Allah bahasanya ana inda zonni abdi bihi, kata Allah. Saya tergantung apa prasangka hamba saya kepada saya. Kalau kita berprasangka baik, ya baik insya Allah. Nggak ada yang buruk, nggak ada. Ya Allah mau berpakai dulu saya ditantang makanya. Lah iya lah ya begitu men, tiap hari kita berpuyeng didelekan, lagi nyebutin nikmat orang, kita lagi nyebutin keburukan kita kita disebutin, lah kita capek sendirian. Padahal tadi nikmat yang Allah kasih ke kita teh lebih banyak. Jadi orang dapat nikmat tidurnya di penjara. Di penjara kagak mau. Coba itu, ya nggak ada pajangan, capek. Allah. Dan setiap orang sudah pasti punya masalah, nggak ada orang yang nggak punya masalah teh, nggak ada. Dia lagi jadi yang banyak. Lah iya dia lagi Suruh ganti baik. nggak mau. Suruh ganti nggak mau. Lah iya. Suruh tukeran gitu ya. Oh enggak. Interkodek gua. Seminggu dulu. Ditembakkan makannya susah. Nah, gitu ya. Nah, ini makanya diperkuat nih oleh Imam Ghazali katanya wa yajuzu an yakuna sababu khassan wal wa'idu 'amman. Ya boleh katanya Al-Qur'an itu sebabnya khusus tapi ancamannya itu umum. Sebabnya khusus ancamannya buat semua. Ya, yang diturunkannya kepada Walid bin Mughirah. Tapi ancaman itu bukan hanya untuk Walid bin Mughirah, tapi untuk semua. Berlaku untuk kita juga. Hukumannya untuk semua. Nah, iya, hukuman untuk semua. Ini mah sebagai contoh doang. Ini gimana? Bukan. Ya. Bukan buat Fir'aun doang, bukan. Lah iya, bukan buat Fir'aun doang. Bukan buat Luqman doang. Ya, tapi orang yang mengikuti jejak yang dilakukan oleh Fir'aun dapat kayak begitu. Orang yang mengikuti jejak Luqman akan dapat ya. Nasihat juga sama. Iyalah, Kita nasihatin anak itu ya. iyalah, Sama Lukman ya. sama. Nabi Yusuf jadi pajak kan. Penderitaan dari awal dulu udah hikmah ya. Iya, Akhirnya itu kan artinya sabar kan. itu kan ceritanya begitu, berakit-rakit ke hulu kan gitu. Lah iya, berenang-renang kemudian kan gitu. Hah? Apa? Tenggelam kemudian. Iya, karena mau berubah katanya. Kagak ada berakit-rakit ke hulu katanya, udah senang kemudian katanya, udah langsung senang ini mah gitu. Ntar kalau berenang-renang bukan ke tepian tapi kelelep katanya, nggak sampai-sampai katanya. Allah, ya enggak gitu. Oke, ya jadi Al-Quran itu selalu komunikatif. Beliau itu bersifat komunikatif,
selalu berkomunikasi. Hanya saja terkadang kitanya yang agak berenget, diajak ngomong teh orang nyambung bolot, kitanya bolot. Oh iya. Udah diajak ngomong sama Al-Quran, bang, kata Al-Quran, idza faragta fansabah, kalau udah beres munculkan kerjaan baru. Kalau belum selesai, selesaiin dulu. Ntar kagak beres-beres. Ini udah begini, tambah lagi ini kagak beres-beres urusan. Selesaiin dulu atuh. Nah, baru nambah lagi urusannya. Itu kan ngingetin kita itu terus itu. Idza faragta wa ila rabbika farghab. Ayo seneng terus ke Tuhan mah. Enggak ada ke Tuhan bosen, jangan. Bosan dikit buru-buru istighfar. Selalu berupaya untuk mengingat Allah kapanpun, dimanapun, kondisi apapun. Kalau bosan istighfar sih. Kalau bosan istighfar. Nah, iya istighfar. Jangan bosan susah. Kata-katanya Nabi itu bosan istighfar katanya. Larang ini. Lah iya lah, nggak apa-apa lah. Daripada nambah lagi dia marah. Mendingan istighfar kata dia. Udah bang istighfar aja bang. Daripada bang nambah. Udah 20 kali istighfar. Asal ngeliat gini. Tidak luas ini. Iya. Ya Allah, astagfirullah. Pas sambutan semua kagak ingat. Ya iya, dilupain baik kalau selalu mah kagak inget-ingetnya. Sekarang ngeliatnya itu alhamdulillah. Dulu gitu dulu. Alhamdulillah. Astagfirullah. Oke, ya jadi Al-Quran itu begitu. Selalu komunikasi dengan kita. Hanya kitanya yang enggak jeli. Hanya kitanya yang enggak sensitif. Gitu. Nah itu yang kemarin tuh kita bilang bagaimana harus sensitif tuh, ya. Nah, kita ini udah alhamdulillah min dzalik, ya. Jadi apa sesuatu itu yang namanya makhluk itu butuh makanan, Iya. ya. Nggak ada yang makhluk itu nggak makan nggak bisa. Kalau jin makhluk juga kan? Iya, Butuh makanan juga dia. makan dia. Makanya kata Nabi, kalau ada tulang belulang, kalau ada lubang, jangan dikotorin, Pipis apa tuh ya? jangan dipipisin, lubang jangan dipipisin, jangan disiram air panas, Ini mah ada semut pipisin. hati-hati, karena di situ bisa jadi ada jin, Salah ya. iya, gitu. Itu Nabi apa segitunya, ya, gitu. Jadi Kalau udah di toilet mah kita nggak salah, ini jin di toilet ya. iya, kalau ditanya, emang itu tempatnya, lo kita nggak disalahin Iya. juga. Kalau kencing di tol gitu gimana? Lah kalau lanjut lagi trafik. Jin lagi makan. Iya, tapi kita juga sudah mulai pikir bapaknya. Iya, makanya Bang Nabi nggak boleh tuh di bawah pohon tuh jangan. Ya, kemarin di tol nggak di bawah pohon itu. Tapi rumputnya kan bagus itu. Oke, ya. Jadi tubuh itu butuh makan tuh. Tubuh kita nih, fisik kita makan perlu, ya, butuh pemakanan. Nah, ruh pun sama, karena dia makhluk juga, perlu makan dia, ya. Jadi jangan sampai nggak dikasih makan. Kalau nggak dikasih makan mati dia. Merasa hampa, bengong apa, kurang makan berarti ya. Bisa jadi. Lagi sumeng itu dia. Pikirin Lagi sumeng itu, lapar dia, atau bisa jadi salah makan. Terus makan kenyang. Lah iya, ya itu ruh butuh makan. Apa makanannya? Itu ibadah. Makanannya apa? Zikir kemarin. Pusing juga itu, kurang makan juga ruhnya. Lah iya, lah iya benar.
Jadi dia harus dizikirkan, diberi zikiran, diberi pengajian, diberi wawasan. Itu kasih makan terus. Makanya ada yang bilang, ada syekh yang bilang katanya orang yang nggak berzikir itu sama dengan orang mati. Tapi dengan zikir hidup. Lah emang orang mati mah ya orang mati namanya orang. Makanya sekarang kalau ada orang diajak ke dalam kebaikan terus kagak mau, kan mati namanya sama. Itu maksudnya. Ya. Diwanti-wanti, diajak-ajak kebaikan, ayo bareng-bareng. Kagak. Susah. Sholat jadi begitu. Ya Allah, alhamdulillah. Ya, nah itu dia. Oke, hati-hati. Satu lagi waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal ghibata. Nah, ini kemarin kita bahasanya begitu dipertajam nih. Hati-hati kalian terhadap ghibah kata Nabi. Fa innaha asyaddu minaz zina. Sesungguhnya ghibah itu lebih berat daripada zina. Qalu, para sahabat berkata, kaifa takunu ghibatu asyadda minaz zina? Ya, minaz zina. Ya. Kata sahabat, bagaimana Rasul kok ghibah itu bisa lebih berat dari zina? Kok bisa? Ya. Lalu qala Rasulullah menjawab, innar rajula yazni tsumma yatubu fayatubullahu alaihi. Seseorang itu ketika berzina kemudian dia taubat maka Allah menerima taubatnya. Tapi wa inna sahibal ghibati la yughfaru lahu hatta ya'fu anhu sahibuhu. Ya. Sesungguhnya orang yang ghibah itu tidak diampuni sampai orang yang dighibah itu mengampuninya. Berat. Lah iya. Kalau kita mah tempatnya mau Lah iya, udah beres kan? Selesai. Tapi kalau ghibah lah kudu sama orang, ya kudu orang yang diomongin ya minta maaf. Kalau gitu bisa sehari semalam kalau gimana mau kuat ya. Lah iya lah. Tuh ya. Panjang ghibah mau orang belum berhenti. Gitu. Malam itu terusan kuat di bawah kopi lagi. Mas 10 menit itu udah. Ya adik kagak ngerti dia. Parah. Oke ya, jadi bahayanya ghibah itu sampai melebihi sih zina. Kemarin kita bahas tentang zina itu bagaimana bahayanya tuh. Ya, itu bahaya. Iya betul. Ya. Terlebih lagi ghibah, lebih Zina penasab semua manusia. ya merusak semua. Ya. Fal wajibu 'alal muhtab, maka yang wajib bagi orang yang digibahi an yandima untuk menyesal, wa yatuba dan bertaubat, liyakhruja min haqqillah, agar dia keluar dari hak Allah. Ya. Wajib bagi orang yang bergibah itu menyesal, ya, dan bertaubat, ya, agar keluar dari hak Allah. Summa yastahillal muhtabu liyuhillahu. Lalu kemudian dia meminta maaf kepada orang yang digibahi, ya, agar menghalalkan, ya, agar memaafkan, ya, fayakhruja min mazlamatihi, maka dia keluar dari kezaliman yang dia lakukan. Karena kan gibahnya kita orang-orang yang kita gibahnya nggak kenal kita nungguinnya lagi. Lah iya makanya apalagi Kalau nggak gibah orang-orang yang kagak kita kenal lagi kita gibahin. Lah iya apa maksudnya gitu. kalau main kenal kan bisa kita samperin. Iya. Tapi salah ngomong. Lah iya begitu benar. Nah sekarang kita kagak kenal lagi ngikutin orang gibahin lagi gibahin baik. Ngomongnya jadi susah. Lah iya capek. Makanya tadi saya bilang kemarin itu hati-hati antara gibah dengan kita ngambil pelajaran. Ya. Jadi yang mana yang gibah, yang mana ngambil pelajaran. Emang kudu disebut misalnya orangnya ya. Ya memang kita ngambil pelajaran dari situ. Gitu. Jadi bukan semata-mata lagi ngomongin gitu. Ya. Nah, maka harus hati-hati.
Ya, karena ghibah itu ya lebih berat. Kita habisin ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Man ittaba akhahul muslima hawwalallahu wajhahu ila duburihi yaumal qiyamah." Allah. Siapa orang yang menggibahi saudaranya yang muslim, Allah akan memindahkan mukanya ke duburnya di hari kiamat. Ya. Jadi mukanya itu dipindah, bukan di sini lagi tapi di Pantat. Bentuk lemot. itu. Saking apa itu? Saking bahayanya tuh. Ya, ghibah. Wayam bagi dan sebaiknya li sahibil ghibati, bagi orang yang ghibah itu an yastaghfirullah taala, ya, untuk minta ampun kepada Allah qabla al-qiyam minal majlis, sebelum berdiri dari majlis. Ya, sebelum berdiri itu udah astagfirullah. Ya. Jadi tadi udah ngomong astagfirullah, tadi udah ngomong maafin ya gitu. Wa qabla an tasila ilal muhtab. Ya, dan sebelum sampai kepada orang yang digibahi. Ya. Jadi sebelum sampai ke orang yang digibahi itu udah minta maaf dulu sama Allah, baru minta maaf sama orang yang digibahinya. Li'annahu, karena idza taba sahibul ghibati qabla wusulihal muhtabu tuqbala taubatuhu. Ya, karena jika orang yang ghibah itu ya bertaubat sebelum sampainya, ya, sebelum sampainya al-muhtabu, sebelum sampainya taubat, maksudnya orang yang digibahi itu tuqbala taubatuhu, akan diterima taubatnya. Amma idza balaghathu, adapun itu jika sampai kepadanya, fala yurtafa'u anhul ismu bitaubati, maka tidak akan diangkat darinya dosa sebab taubat, malam yaj'alhu fi hillin, selama dia tidak menjadikannya dalam kehalalan. Wa kadzalika, demikian juga idza zana bimra'atin, ya, jika dia berzina kepada seorang perempuan, laha zaujun, dia punya suami, fabalaghul khabaru, lalu sampailah berita itu kepada suaminya, la yurtafa'u bitaubati, itu tidak akan dihilangkan sebab taubat, malam yaj'alhu fi hillin, selama dia tidak menjadikannya sebagai sesuatu yang dihalalkan atau dimaafkan. Ya, jadi tetap taubat dulu sebelum sampai beritanya itu. Sebelum dia minta maaf tuh, ya, misalnya saya nih ngomongin Haji Adam, ya, sebelum sampai ke Haji Adam tuh saya minta maaf dulu tuh, mau ya Allah maafin, ya, baru datang ke Haji Adam, Bang Haji maafin ya, tadi saya udah ghibah gitu, ya. Nah itu kenapa begitu, ya, karena nanti kalau beritanya udah sampai duluan ke yang bersangkutan, itu akan lebih berat lagi ketimbang, ya, belum sampai. Kita minta maafnya sebelum kita sampai ke dia, ya. Bagusnya gitu, kita meminta maaf sama yang bersangkutan itu sebelum beritanya sampai. Buru-buru datangin minta maaf, maafin saya udah ghibah ini tadi. Gitu. Berarti orang manusia kalau di depan dosanya harus Allah luar biasa. setiap langkah, setiap. Yes, itulah yang Kalau dibilang. nggak ada ampunan agama ya. Yes. Yes. Ya. Makanya dibilang, ya, kita ini semuanya dosa. Makanya kemarin dibilang oleh siapa? Dosa menurut. Syekh Allah, beliau bilang, kata beliau, inna wujudaka dzambun, ya, keberadaanmu itu adalah dosa. Ya, dengan kita mengaku ada itu sudah dosa. Ya, berarti seolah ada ya. bukan gitu, Jadi apa? Seolah-olah kita mengakui ada eksistensi lain selain Tuhan. Ya, dan itu nggak kita sadari. Ya, ketika kita hadir di pertemuan, kita kagak kesebut, kita kagak dilihat, kita kagak dilirik, terus kata kita,
Waduh. Kata kita sombong. Padahal yang sombong mah dia bisa kan. Omong, Itu dosa itu. omong. Ya. Gitu. Jadi keberadaan kita teh khair. Kita ada karena Allah yang mengadakan. Ya. Itu dari situ aja udah banyak dosanya itu, apalagi yang lain tuh nambah-nambah tadi itu. Ya nggak sengaja tadi maksud kita mau belajar, mau nggak gibah tadiannya mah ujung-ujungnya mau gibah-gibah juga. Ya, nah ini kudu hati-hati. Ini kemarin orang masih covid beliau ditutup. Yes. Ngerti juga kita minta sama teman-teman tapi nggak ngomong. Karena kita udah ngomong, itu dia salaman gitu kan, itu aja gitu bisa. Ya baiknya Bilang lah. baiknya bilang gitu, tapi kalaupun tidak ya paling tidak menunjukkan bahwa dia sudah punya itikat baik lah. Tapi kata saya kan gini, Rasanya. doang kalau berdoang atau di belakang. Nah itu bisa jadi begitu juga Gitu. ya. Nah itu Baik, benernya. ya itu kalau orang udah julid begitu ya, meskipun minta maaf dia minta maaf nih, maafin gue Ji udah ngomongin lu mah emang begitu gitu. Di depan muka gua doang, ntar di belakang gua mah tetap lu ngomongin gua. Julid itu Kita lagi gimana? ya. Orang udah salah baik. Nah iya makanya sama orang julid mah salah baik. Menang dan Tapi memang tetap baiknya ya diungkap lah. Kalau kesalahan kan kita ungkapkan kesalahan kita biar dia tahu persis apa ya, kenapa ini begini, ada apa. Maafin. Ya ada orang dulu kalau kamu itu maafin dia teman itu Iya. udah kebiasaan dia, mungkin karena itu kali Iya ya. bisa jadi bagus juga itu tuh tradisi baik. kalau kita diibah lebih beruntung dimaafkan atau lebih beruntung enggak. Lebih untung dimaafin kan? Banyak orang yang lebih maafin. Iya, Kalau orang Sunda bahasa Sunda menang banyak itu namanya. banyak. Kalau dimaafin menang banyak. Orang Jadi Sunda orang yang memaafkan, orang yang menerima itu untungnya pasti menang banyak dia. Ya. Ntar kita tunggu ya buat tunggu ntar pahala bukan buat jualan gitu. Enggak. Maafin. Enggak. Tetap di sana dapat, tapi lebih besar dapatnya di sini. Ya, karena biar bagaimanapun tempat untuk di dunia itu adalah tempat usaha, tempat kita mencari, tempat kita mengumpulkan. Di akhirat itu hanya tempat sebagai balasan aja. Pemaafan itu lebih besar. Well, yes, memaafkan itu lebih besar pahalanya. Maka pesan Al-Quran itu falyafu wal yasfahu, berilah maaf. Nggak ada pesan Al-Quran minta maaf, enggak. Tapi bukan berarti minta maaf nggak diajarin Quran, bukan. Ya, karena memberi maaf itu lebih sulit daripada minta maaf. Kalau orang memberikan maaf itu bisa, apalagi minta maaf pasti lebih bisa. Sampai ini dulu pemakalan maafin. Ayam balik dulu. Nungguin bulu tuh hidung. Ya kan saking besarnya orang. Iya begitu benar. Kan nggak bakalan mengumpul katanya kalau gitu. Iya, kan makanya. pahala-pahalanya buat kita. Lah iya kan gitu kan, pahalanya buat kita. Ntar dapat pahala di sono. Kalau kita maafin ntar pahalanya buat kita. Kan ya? Iya, pahalanya kan buat dia. Jadi maksudnya kalau di sono kita dapatnya 1. Tapi di sini kita dapatnya bisa 2 atau bahkan 3 bahkan 5. Itu maksudnya. Ya. Pahala kita bisa 5 dapatnya tuh. Di sono dapatnya Ya dia ke masjid baik kan buat gua juga. iya. Nah iya gitu. Silakan gitu, nggak apa-apa, dapat itu. Cuman gitu, dapatnya cuma 1. Gitu. Dan dia bisa jadi nanti dapat dari yang lain. Bahkan dapat dari dia lagi. Balik lagi. Kalau bahasa Sunda mah ikhlas itu Iya. Itu justru itu yang nanti akan menumbuhkan sensitivitas itu selalu memaafkan orang. Jadi nggak bisa kayak perhitungan di dunia Enggak. dagang. Bagian lo, ntar gua buat pahala gua di surga lo gitu. Ya. Anjing kita baru ketat. Nah iya, gitu. Ntar tahu-tahu dia balikin lagi, pas sudah dihitung balik lagi. Mau bilang apa dia? Ya, hati-hati tuh ya.
gitu. Jadi tetap memaafkan itu lebih baik. Memaafkan itu pahalanya lebih berlipat. Maka Al-Quran itu perintahnya berilah maaf, bukan minta maaf. Kenapa? Karena apa? Kalau orang sudah mampu memberikan maaf, maka meminta maaf bagi dia itu mudah. Iya. Kalau dia sulit untuk memaafkan, dia minta maaf sulit. Coba dah, gitu. Ya. Jadi orang yang sulit memberikan maaf itu sulit juga untuk meminta maaf. Logikanya begitu. Kalau kita berprasangka buruk orang, kita juga begitu ya. Yes, itu kemarin yang saya bilang itu. Kayak gue. Nah iya, kita nggak bisa nggak bisa menilai kalau kita nggak tahu. Kita bisa menilai karena kita tahu. Kita juga begitu. Lah iya. Wah, dia habis dari sana nih, tahu nih. Lah iya tahu nih gue nilai dia begitu bisa, udah tahu makanya. Kalau kita sering ke sana. Lah iya. Dulu gua banget. Iya. Ya, oke, terakhir. Wa matarkus sholati wa zakati wa shaumi wal haji fala yurtafa'u bitaubah. Ya, adapun meninggalkan sholat, zakat, puasa, haji nggak akan diampuni, ya, kecuali dengan tidak akan diampuni dengan taubat. Kita minta taubat sama Allah tuh karena sholat, karena puasa, karena zakat, gitu. Nggak zakat, nggak puasa, nggak haji, gitu. Kita taubat doang, nggak hilang dosanya, kata Imam Ghazali. Bal biqada ilfa'iti min dzalika. Itu akan hilang kalau kita membayar qada. Artinya membayar apa yang ketinggalan. Ya Allah, saya tadi kagak sholat, ya Allah maafin saya ya Allah. Bisa itu? Nggak bisa. Ya, bodoh. Ya, kudu dikodok. Puasa juga gitu. Lah puasa kayak sama. Allah maafin dari saya batal, haus banget deh. Iya ya Allah maafin ya Allah, nggak bisa dimaafin. Dimaafinnya kalau di Aku puasa boys. Ini kan sama kayak tadi tuh logikanya dengan gibah juga sebetulnya. Gibah itu minta maafnya sama Allah, ya Allah maafin Allah, kata Allah nggak bisa minta maaf ke saya, ke orang yang kamu gibahin lah. Jadi kita punya utang ya. Iya. Allah maafin saya utang nggak bayar. Yes. Kita harus bayar. Lah iya, enak banget. Kasarnya nyakitin orang minta maafnya sama orang lain kan nggak bisa. Kita habis ngomelin bini minta maafnya sama mertua lah, kata mertuanya lah minta maafnya sama gua tuh. Sama bini udah sana. Gitu. Takut. Lah iya. Aduh ampun dah. Ya, jadi begitu ceritanya. Jadi logikanya sebetulnya sama saja. Jadi ketika kita meninggalkan kewajiban itu nggak bisa kita taubat sama Allah, ya Allah maafin saya, nggak bisa. Tapi harus kamu laksanakan dulu kewajiban itu, baru kamu minta. Nanti kamu minta maaf sambil melakukan kewajiban yang ditinggalkan itu. Ya. Haji juga tuh nggak bisa minta maaf Allah belum haji, kalau mampu mah. Nah, iya, wajib Pak. Kalau orang sudah mampu, segala sesuatunya itu sudah terpenuhi, masih belum melaksanakan, ya Allah alam bisawab itu seperti itu. Sama ya. Nah, iya, gitu. Ya. Apalagi sekarang ini, alasannya hajinya lama, gitu. Ya, udah makin males baik udah umroh aja dah kalau begitu, udah punya duit dah, jangan saja. Ya, harus niat. Ya, kemarin saya khutbah di rumah itu. Saya temanya apa ya? Temanya itu kita. Gitu. Ada walimatul safar. Enggak, khutbah Jumat kemarin. Khutbah Jumat. Oh, itu ya. Temanya apa gitu? Temanya itu tentang itu. Jadi berupaya sekuat tenaga, tanamkan dalam diri kita, niatkan, azamkan dalam diri kita, saya kepengen haji. Jangan berpikir saya ini orang susah, udah nggak usah kepikiran haji dah, buat hidup aja susah. Jangan, nggak ada. Ya, itu harus ada dalam diri, saya harus berangkat. Dapat dan Gitu. tidaknya cuma. Kenapa? Dikarenakan Allah itu maha kaya. Memberi tanpa sebab itu Allah mampu, Pak.
Ya, jadi dalam hati tuh saya harus berangkat. Caranya gimana ya? Ayo tabungin, sisihkan uang sebisa mungkin, satu hari 1.000 kek, 1 bulan 1.000 kek. Ini sebagai bukti nih, saya mau berangkat nih. Udah begitu, mau gope kek, gitu. Adapun nanti ke depan seandainya kita sudah meninggal, belum sempat melaksanakan haji, ya mudah-mudahan Allah dengar. Ntar keturunan kita tuh ada yang ngebadalin haji kita. Hah? Iya. Ya. Benar. Nah, iya. Ntar tahu-tahu keturunan kita jadi orang kaya, tahu-tahu bapak saya belum haji dulu, saya badalin lah. Berangkat haji juga tuh juga. Dan niatnya juga Yes. Belum lagi cerita yang kemarin kita ceritakan itu, orang yang naik tukang bubur naik haji itu. Dia sudah siap berangkat, tahu-tahu uangnya dibutuhkan untuk tangannya tetangga. banyak gitu. Dia nggak berangkat, tapi ternyata pahalanya Gede. haji mabrur. Nah, itu yang terpenting niatnya. Jadi jangan mendiskreditkan Allah, jangan memojokkan Allah, jangan menjelekkan Allah dengan kata, "Lah, saya mau nggak bisa, udah cuma buat yang ngono aja, yang kaya-kaya aja." Aja. Ngambek itu deh. Ya, harus saya berangkat, insya Allah. Adapun itu tadi akal kita nggak nyampe, jangan cerita akal, udah agama mah. Ya, ayo nabung aja sebisanya. Nanti siapa tahu, ya mudah-mudahan. Sekarang itu tadi cerita haji itu, kalau ceritanya hajinya reguler, ya begitu kurang lebih. Tapi kan nanti regulasi, siapa yang tahu regulasi ke depan. Bisa jadi nanti jemaah haji Indonesia ditambah kuotanya, Allahu a'lam bishawab. Bisa jadi lobbynya nanti lebih baik dari sekarang, atau kuotanya sekarang lagi pembangunan hotel-hotel dan sebagainya dibangun di sana tambah banyak, mampu menerima kuota lagi yang lebih banyak, kenapa tidak? Atau bahkan tadi yang nggak kepikiran sama kita, orang yang berangkat haji langsung daftar sekarang, langsung berangkat sekarang dengan budget yang besar itu banyak, 250 juta, 150 juta, langsung berangkat kan? Allah masih tahu ini dia orang mau naik haji, ini udah daftar orang. Tahu-tahu ini dia nggak bisa. Sangat mungkin. Bisa gitu. Yes. Ya, jadi jangan mendiskreditkan Allah tuh. Ya, harus yakin Allah kasih jalan. Yang terpenting kita niatnya tuh, bismillah. Yakin Allah sayang kita. Yes. Ya. Jadi artinya ya itu, artinya kita harus punya keyakinan yang kuat kepada Allah. Bahwa Allah itu mampu melakukan apapun yang Allah inginkan, tanpa harus pakai sebab dan akibat atau bahkan akal kita. Ya, nah, maka cerita haji itu banyak, Pak, udah banyak cerita haji. Banyak orang yang nggak punya, kasarnya berangkat itu tanpa duit, tanpa bayar, tanpa apa. Banyak. Ya, tiba-tiba ada orang datang kenal, ayo berangkat. Siapa yang tahu? Ya, dan itu kejadian dan itu ada, bukan cerita dongeng. Cibitung kan nongkrong kan satu RW ya. Nah iya, kan? Gitu. Ya, sangat mungkin itu. Nah, karena ini sama Allah dimasukinnya dalam rukun Islam. Dimuat. Ya. Atau bahkan alhamdulillah kita nih yang sering, yang mudah-mudahan kita melaksanakan sunnah Rasul tuh. Ya. Dari habis sholat subuh nggak pulang ya di masjid lalu sholat subuh. Nah, itu pahalanya seperti haji dan tapi jangan begitu juga, udahlah saya udah itu aja dah, nggak usah ke sono. Jangan, Pak. Kalau udah sholat, Jangan lagi suruh haji umroh. Jangan ya, jangan itu juga. Tetap aja itu maksudnya sebagai doa, mudah-mudahan pengantar kita ya untuk kita berangkat beneran, mudah-mudahan. Ya, tadi sambil kita buktikan, saya usaha, saya punya duit, tabungin dikit, bisa aja. ini pun udah haji. Sholat di Masjidil Haram kan. Pahalanya Sholat. Banyak itu namanya haji keder.
Kalau bisa pulang. Gitu. Oke, cukup ya nakifuna walhamdulillah wallahu alam. Allahumma arhamna bil Qur'an